Oke teman-teman, perkenalkan aku Alia Purwadipa dan nanti teman saya juga ada Muhammad Rizky Rahmawan. Di sini kami akan menjelaskan contoh soal dari materi algoritma yang berjudul linear search algoritma. Nah, untuk langsung saja ya ke contoh soal yang pertama. Oke, ini kita masukkan dulu headernya seperti biasa. Selanjutnya kita masukkan integer main. Nah, di sini kalian boleh menambahkan variabel apapun. Di sini aku mau nambahin variabel namanya A aja ya. A atau ini aja nomor. Di sini temanya tentang hotel, teman. Hotel ini tuh variabelnya array kan. Oke, bebas. Ini aku mau masukin nomor misalnya ini. Oke. Nah, di sini kita masukkan nah ini tuh nomor ini tuh nantinya tuh bakal ke bawahnya tuh bakal jadi isi ini. Jadi bakal diisi oleh si usernya. Sebelum lanjut di sini aku mau nulis dulu si fungsi-fungsi dari linear search-nya supaya nanti si programnya tuh nggak bingung atau nggak kebingungan saat menjalankan programnya, menjalankan perintah dari si usernya. Oke, untuk fungsinya tuh di sini itu seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan terlebih dahulu fungsi apa namanya si ya fungsinya atau array itu. Terus oke. Di sini tuh aku nulis kayak gini. Int array size sama pencarian nomor. Maksudnya int array itu supaya nanti si program itu bisa tahu array maksudnya di sini tuh array itu yang mana. Nomor hotel arraynya. Nih. Terus size itu jumlah dari si angka yang kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh ada 5. Bukan indeks ya. Kalau indeks di sini berarti ada 4 ya. Karena dihitungnya dari 0. Tapi kalau misalkan size itu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di sini pencarian nomor maksudnya ini di sini. Yang nantinya tuh bakal diisi oleh si usernya. Oke. Itu. Lanjut lagi. Fungsinya kita masukkan for. Karena supaya nanti si programnya itu bisa nge-looping pencariannya gitu. Jadi dari sini lanjut ke sini, kalau misalkan masih belum lanjut lagi, kalau udah berarti udah. Jadi masih melaju gitu. Jadi bisa dicari hasil dari si pencariannya. Sebenarnya kayak gini. Kita masukkan for kejar i itu indeks ya. Indeksnya di sini tuh kita mulai dari 0 karena ya emang indeks itu kan dimulai dari 0 sini. Nah, si indeksnya juga kurang dari size. Ini nggak lebih dari yang ditentukan di sini gitu. Size-nya kan ada 5, berarti nggak lebih dari 5. Terus ini indeks itu plus ya teman-teman. Karena nanti supaya si program itu berjalan terus. Jadi dari sini ke sini ke sini. Oke. Selanjutnya nah, kita masukkan if di sini tuh bukan if else ya teman-teman, tapi if di sini tuh hanya if untuk mengecek si hasilnya itu apakah ada atau tidak. Kalau misalkan ada berarti kayak gini, pencarian nomor terus pencarian nomor.
Nah, kenapa ditulis sama dengan? Nggak satu kali. Oke, bentar, kita selesaiin dulu. Nah, di sini kenapa si pencarian nomornya itu sama dengan bukan cuma sama dengan aja satu, tapi ada dua. Kenapa? Karena maksud dari si sama dengan itu adalah perbandingan yaitu si hasilnya tuh belum tentu. Ya, jadi maksudnya tuh di sini tuh perbandingan ya. Karena kalau misalkan sama dengan aja berarti si otomatis si pencarian nomor itu sama dengan si array indeks array di sini. Itu jadi udah pasti kalau itu. Jadi kalau misalkan kita masukkan misalnya 12, nanti tetap aja si indeks itu bakal 0 gitu. Karena kan i-nya 0 di sini. Tuh, bakal 0 terus-terusan karena di sini tuh cuma satu sama dengannya. Kayak gini. Cuma satu berarti itu otomatis tersimpan itu 0 udah we ini. Kalau misalkan perbandingan, kalau perbandingan itu berarti si ya jadi masih masih kayak pertanyaan gitu loh. Apakah si pencarian nomor itu sama dengan ini? Tuh, kayak lanjut. Nah, kalau misalkan iya, kalau misalkan iya ada di sini si pencarian nomornya sama dengan array di indeksnya di sini atau si loop nanti itu si program itu berhasil maka return to i. Maksud return i itu di sini tuh bukan mengembalikan tapi kayak apa ya? Dan itu si di runnernya tuh bakal memunculkan nilai si i-nya gitu. Si i di sini indeksnya tuh hasilnya maksudnya. Oke, nah kalau misalkan gagal atau misalkan nggak ada di sini nomornya yang kita cari, maka di sini kita tulis return min 1. Oke, nanti aku jelasin ya return min 1 kenapa min 1. Nanti aku jelasin di sini nanti bakal ada. Nah, kenapa di sini sejajar dengan for? Karena maksudnya tuh nggak si return min 1 itu kegagalan ini tuh bukan ada di tengah-tengah gitu. Tapi kalau misalnya si for ini tuh udah selesai gitu, udah selesai menginisialisasi atau mengecek si indeks yang ada di sini. Nah, kalau misalkan udah selesai, misalnya pencarian nomor kita masukkan 12. Terus nanti si for-nya tuh bakal ya mengecek apakah 12 ada di sini atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan nggak ada ya, nggak ada, berarti kan itu udah selesai ya, otomatis si for loop berarti si looping itu udah selesai. Maka kalau misalkan nggak ada berarti gagal udah. Makanya di sini return min satunya ditulis di luar for gitu, karena udah selesaikan tadi si loopingnya. Oke, lanjut. Ini udah selesai ya. Seperti ini si fungsinya. Kita lanjut aja ke sini ke bawah. Nah, kita masukkan si out seperti biasa. Si outnya kayak perintah seperti ini. Masukkan nomor hotel tanda gitu. Nanti di sini tuh kita bakal mencari lantai ya. Berapa ini untuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Inline. Terus print supaya nanti si usernya bisa mengisi ini di sini ya nomor. Oke. Kita lanjut ke hasil. Terus sekarang kita cari hasilnya. Nah, hasilnya tuh nanti tuh hasil di sini tuh kan otomatis kalau misalnya kita nggak panggil lagi si linear set ini, nggak dipanggil lagi sama kita, berarti nanti si hasilnya tuh bakal udah ya hasil yang ada di sini. Kalau untuk menyesuaikan dengan tema ya linear set ini, jadi nanti si hasil dari ini tuh sesuai dengan fungsi ini, maka di sini kita panggil lagi si linear set. Nah, seperti ini ya. Kita tulis semuanya di sini. Tulis sama ininya. Tapi karena di sini masih fungsi atau masih rumus gitu. Nah, maka di sini kita masukin aja apa nilai atau value-nya. Ini array di sini kita namanya nomor hotel kan. Nomor hotel. Nah, terus size-nya itu ada berapa? 1 2 3 4 5 ada 5. Kita masukkan 5. Dan pencarian nomor di sini kita nulis itu nomor. Oke. Nah, kita langsung bikin if else. If else-nya seperti ini. Jika, nah di sini kita nanti jelasin yang si return min 1. Apa min 1? Hasil, jika hasil lebih dari sama dengan 0,
Kenapa di sini kita menulis 0? Karena kan indeks dimulainya itu dari 0. Jadi kalau misalkan si hasilnya itu lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, berarti otomatis 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang ada di sini ya, yang ada di sini. Maka di sini layoutnya tuh aku mau masukin ini nomor hotel Anda ada di lantai ini, dan kita masukkan juga di sini lantai berapa, maksudnya lantai itu ya hasilnya tuh di mana lantainya, seperti ini. Hasil, kita masukkan hasil, jangan lupa plus 1. Kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai plus 1, tapi nanti di sananya bakal keluarnya indeks. Nah, kalau misalkan kita cari 12, nanti kalau misalkan hasil doang kita tulisnya, nanti si keluarnya itu bakal udah 0, jadi lantai 0. Membingungkan kan? Jadi hasil itu bisa digunakan kalau kasus lain gitu. Karena kalau ini kasusnya tentang nomor hotel dan lantai, maka di sini aku tambahin 1. Jadi nanti otomatis 0 tambah 1 berarti 1. Oke, gitu. Nah, kalau udah ini, else, kita masukin else. Berarti kalau selain dari, lebih dari 0, berarti kurang dari 0. Nah, maksud kurang dari 0 itu di sini min 1. Nah, maka di sini, kenapa ditulis min 1? Karena artinya itu gagal. Gagal, kenapa gagal? Karena min 1 itu kurang dari 0. Karena di sini indeksnya dimulai dari 0. Gitu. Jadi kalau gagal, di outnya itu nomor hotel tidak ditemukan misalnya. Kalau ini sudah selesai teman-teman. Kita return. Kita save dulu. Nah, sudah selesai. Oh, ini dia salah teman-teman. Nah, oke. Oke, kita langsung run. Nomor hotel, kita cari yang ada di sini teman-teman. Coba kita cari yang ada di sini dulu. Kita pilih nomor 56. Ada di lantai 3. Betul ya teman-teman? 1, 2, 3. Oke, kita cari nomor yang lain. Nomor 90. Ada di lantai 5. Dan kita coba cari di nomor yang nggak ada di sini. Misalnya 100. Nomor hotel tidak ditemukan. Seperti itu teman-teman. Jadi pencarian linear search algorithm itu adalah program algoritma pencarian. Kayak kita tuh mencari satu nilai, tapi dicari satu-satu terlebih dahulu, jadi berurutan. Tapi si datanya mah nggak usah berurutan kayak dari kecil ke besar. Ini tuh nggak apa-apa ya kalau ngacak misal 34, 12, nggak apa-apa. Kalau linear search nggak apa-apa. Tetapi nanti tuh si hasilnya tuh tetap bakal berurutan gitu. Jadi si program tuh bakal menseleksi atau mengeceknya tuh bakal dari sini, tetap dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dari awal ke akhir. Tapi kalau misalkan binary search itu beda, itu mah beda lagi ya, sebaliknya. Oke, segitu saja. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmawan dengan NIM 2410439. Di sini saya akan menyelesaikan studi kasus terkait dengan hal yang berhubungan dengan linear search algorithm. Langsung saja kita mulai ke studi kasusnya. Di sini ada seorang pegawai perpustakaan yang ingin merapikan buku yang berserakan ke rak yang sesuai. Nah, setiap buku terdapat nomornya masing-masing. Lalu kita sebagai programmer diperintahkan untuk membuat sebuah pemrograman yang bisa meringankan pegawai perpustakaan.
langsung saja kita seperti biasa masukin include IOStream dan juga using namespace. Di sini kita langsung aja masukin si array-nya, karena kita bakalan mencari si nomor bukunya, jadi kita kasih nama cari nomor buku. Lalu dalamnya masukin daftar buku, in daftar buku. Lalu di sini masukin indeks yang tutup buka itu. Lalu kita ini lagi ini buat jumlah buku, bikin lagi integer nomor buku dicari. Nah, sudah ini kita langsung ke for. Kita pakai for loop. Ini bisa aja sih langsung for in i sama dengan 0. Lalu di sini di sini itu jumlah buku, berarti jumlah buku. Lalu ininya increment, udah gituin aja. Lalu pada opsi ini kita masukin si return bukan return, kita masukin if kondisinya itu ketika nomor buku dicari salah nomor buku kok ini gak masuk ya, nomor buku dicari. Sama dengan daftar buku. Lalu masukin index dengan elemen i. Nanti saya akan jelasin juga ya kalau udah selesai, takutnya masih ada yang bingung. Lalu benar. Lalu di sininya kita masukin return i.
Jadi return itu gunanya ketika si datanya valid, dia akan memproses si programnya jadi dilanjut gitu. Lalu di luar ininya kita kasih return -1. Gunanya apa? Gunanya ketika programnya tidak mendapatkan apa yang dicari, maka akan kembali tidak terproses begitu. Seharusnya di sini ada ini kurawal, pantesan error mulu. Nah, begini sudah. Ketika gini, kok ini salah ya? Kok ini salah? Kita lanjut aja deh, nanti aja itu mah kita benerin. Lalu di sini masukin in main. Jadi tadi itu apa ya, kayak fungsinya gitulah. Itu menurut pemahaman saya. Jika salah mohon maaf. In main saya ingat dulu. Daftar buku yang kita masukin si indexnya. Lalu kita kasih nomor berapa aja ya. Ini itu nomor bukunya. Kita ngecek aja ngasal 2. Ini lalu 32 ini aja deh. Nah, jangan lupa titik koma, lalu di bawahnya itu nomor buku. Nanti si nomor buku ini bakal kepake ke si in. Kita bikin si out dulu untuk penggunanya. Jadi si penggunanya bakal masukin si kode bukunya. Si out masukkan nomor buku yang ingin dicari. Itu ya. Bisa pakai yang lain kali ya. Kemana kutip nak, lupa cari. Kayaknya nggak usah pakai inline deh. Lalu di bawahnya sein pakai inline kan ya.
coba pakai deh NDL. Nggak usah lah, kenapa ini error ya? Kita telusuri nanti aja. Nomor buku ini kenapa ini? Oh ini ternyata sorry. Lalu ketika udah ini itu masukin si kita bikin lagi, kita masukin si posisi, berarti posisi cari sebentar, baterai laptop saya habis. Kita lanjut dari mana kita tadi? Posisi. Di sini cari nomor buku. Lalu di dalamnya kita isi dengan daftar buku. Lalu jumlah elemennya kan tadi 6. Kita masukin 6. Lalu nomor buku sudah seperti ini. Ini pakai ini gak sih? Tetap ya. Lalu ketika udah begini kita pakai if kondisinya itu posisi lebih dari sama dengan 0, kosongin. Buat apa? Buat nanti kita lihat ya. Lalu di sini masukin si out, berarti si out. Kita kasih keterangan buku dengan nomor di sini masukin nomor buku. Ditemukan pada rak nomor pada sini masukin lagi set, berarti di sini posisi. Jadi si posisi ini itu adalah untuk raknya gitu. Jadi keterangan raknya di sini kita tambah 1. Buat apa? Karena kan angka indeks itu diawali dengan 0, jadi kita ingin si awalannya itu dari 1 itu. NDL inline lalu else
harusnya itu buku tidak temukan hap ini cacat. Tapi ini kenapa begini ya, coba kita run terlebih dahulu apakah bisa. Ininya ya wait. Oh, ini saya kurang fokus. Nah, coba. Tetap. Oh iya. Ya Allah. Nah, ini ketika si pegawai perpustakaannya itu menemukan buku dengan nomor, misalkan di sini ada 83 nih. 83 masukin. Maka apa yang terjadi? Buku dengan nomor 83 ditemukan pada rak nomor 2. Di sini kan. Nah, kenapa nomor 2 kan kalau ini biasanya 1 ya. Soalnya kan ini 0 1 3. Soalnya di bagian posisi ini ditambah 1. Jadi yang awalnya tadi ini 0 jadi 1, ini awalnya di 1 jadi 2. Begitu. Nah, selanjutnya gimana jikalau si pegawai perpustakaan ini nge-input data yang salah. Misalkan di sini angka yang tidak ada itu misalkan 32. Kita run, buku tidak ditemukan, begitu. Mungkin begitu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.